warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun. Kita masih membahas tentang Ghazwatu Uhud, yaitu peperangan Uhud. Pada pertemuan malam hari ini kita memasuki pembahasan Bad'ul Qital wa ibadatu hamalati liwa'il musyrikin. Dimulainya peperangan Uhud dan kisah tentang pembawa bendera kaum musyrikin. Ya, kisah tentang para pembawa panji-panji perang kaum musyrikin. Kata beliau, "Tsummal tahamal jaishan." Bertemulah dua pasukan ini. Ya, pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin. Waqtatalan nasu yauma idzin qitalan syadidan fi kulli makanin min maidanil ma'rakah. Dan para peserta peperangan saling bunuh-membunuh, saling berperang dengan peperangan yang sengit di setiap medan-medan pertempuran yang ada. Wa kana thiqalul ma'rakati yaduru haula liwa'il musyrikin. Nah, salah satu hotspot, yakni tempat medan perang yang sengit, itu terjadi di tempat panjinya kaum musyrikin. Ya, tempat yang di mana ada orang yang membawa bendera kaum musyrikin. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Abu Sufyan memprovokasi para pembawa bendera kaum musyrikin. Ini dari kabilah mana? Dari kabilah Bani Abdiddar. Diprovokasi sama Abu Sufyan. Bahwasanya dikatakan kepada mereka, "Wahai Bani Abdiddar, sebagai pembawa bendera kaum musyrikin ketika perang, kalian kemarin ketika perang Badar, ya, kalian membawa bendera Quraisy dan kita mengalami kekalahan. Maka kalau kalian memang tidak becus membawa bendera perang, maka serahkan kepada yang lain." Maka dengan itu Bani Abdiddar merasa termotivasi, tersemangati. Mereka ingin membuktikan bahwa Bani Abdiddar, kabilah Bani Abdiddar adalah kabilah yang memang komitmen untuk setia memegang panji perang. Nah, maka di perang Uhud ini mereka kebagian tugas membawa bendera perang. Faqad ta'aqaba Banu Abdiddar li hamlil liwa'i ba'da qatli qaidihim Talha ibnu Abi Talha. Nah, Bani Abdiddar ini saling silih berganti memegang panji perang itu setelah terbunuhnya pemimpin mereka, yaitu Talha bin Abi Talha. Jadi yang pertama bawa ini Talha bin Abi Talha, terbunuh. Maka panjinya jatuh, diambil lagi sama orang lain, masih dari Bani Abdiddar. Kemudian terbunuh lagi, nanti akan dirinci. Panjinya jatuh lagi, diambil lagi sama yang lain, terbunuh lagi, sampai 11 kali. Tidak ada yang membawa panji tersebut, semuanya dari Bani Abdiddar kecuali tewas terbunuh. Yang pertama Talha bin Abi Talha terbunuh. Fahamalahu akhuhu Abu Syaibah Utsman ibnu Abi Talha wa taqaddama lil qital. Kemudian setelah Talha bin Abi Talha terbunuh, maka benderanya ini
diambil oleh saudaranya Tolha tadi, yang bernama Abu Syaibah Utsman bin Abi Tolha. Ternyata dia tewas juga. Ya, Utsman bin Abi Tolha ini juga tewas juga. Yaitu kisahnya, Utsman bin Abi Tolha ini dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dengan sabetan pedang dari arah pundaknya sampai menembus ke arah perutnya. Ya, ditebas sama Hamzah bin Abdul Muttalib dari pundaknya sampai, kata beliau, fadarabahu ala atikihi darbatan batarat yadahu min katifihi hatta wasalat ila surratihi. Ya, dari pundaknya sampai ke surrah. Surrah itu pusar. Ya, sampai ke udelnya itu. Kemudian fabanat ri'atuhu wa mata. Dia pun mati. Baik, sudah 2 orang yang mati ini dari Bani Abdiddar yang membawa panji perang. Tsumma rafa'al liwa'a akhuhuma Abu Sa'ad ibn Abi Tolha. Diambil lagi sama dulure wong loro iki mang. Ya, saudaranya 2 orang ini tadi, yaitu namanya Abu Sa'ad ibn Tolha. Faramahu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bisahmin asaba hunjuratahu faqatalahu. Dan dia pun di sniper, ya, sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini memang adalah seorang archer, seorang pemanah yang jitu. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Maka dia pun terbunuh. Tsumma, ya, sudah 3. Tsumma rafa'al liwa Musafi' ibn Talha bin Abi Talha. Kemudian benderanya dibawa sama anaknya Tolha. Ya, jadi ponakan anaknya Tolha bin Abi Tolha. Yang pertama tadi itu loh, yang pertama terbunuh itu. Nah, ini sekarang dipegang sama anaknya, namanya Musafi' bin Tolha bin Abi Tolha. Faramahu Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah radhiyallahu anhu bisahmin faqatalahu. Dia pun dipanah juga sama seorang sahabat, Asim bin Thabit, dan tewas terbunuh. Sudah berapa? 4. Thumma hamala liwa'a ba'dahu akhuhu Al-Harith ibnu Talha bin Abi Talha. Faramahu Asim ibnu Thabitin radhiyallahu anhu bisahmin faqatalahu. Sudah, panjinya jatuh, diambil lagi sama saudara yang terakhir tadi, saudaranya Musafi'. Masih anaknya Talha ini, yang bernama Al-Harith ibn Talha bin Abi Talha. Sama juga dibunuh sama Asim bin Thabit dengan panah, tewas terbunuh. 5. Ya. Kemudian kita ringkas di sini. Tsumma hamalal liwa Kilab ibn Talha bin Abi Talha. Kemudian panji perangnya kaum musyrikin, kaum Quraisy ini diambil oleh saudaranya Musafi' dan saudaranya Al-Harith ini. Masih anaknya Talha bin Abi Talha, yang bernama Kilab bin Talha bin Abi Talha. Ustaz, namanya kok anjing? Kilab artinya apa? Ya, wallahu a'lam. Ya, orang-orang Arab jahiliyah itu suka menamai anak mereka dengan nama-nama hewan yang buas, nama-nama yang sangar gitu. Seperti Hamzah. Hamzah apa artinya? Singa, asad. Ya. Nanti juga ada Hamzah bertemu dengan Siba. Ada orang musyrikin namanya Siba. Apa Siba artinya? The beast. Apa? Monster. Ya, monster, benar, monster yang buas. Ya, namanya Siba. Tapi ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Maka dibawa oleh Kilab bin Talha bin Abi Talha, faqatalahu Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu. Dia pun tewas lagi, tewas juga, dibunuh oleh Az-Zubair ibnul Awam. Tafaha ulail arba'ah auladu Talha bin Abi Talha. Maka itulah, ya, 4 orang yang merupakan anaknya Talha bin Abi Talha. Siapa saja tadi? Musafi', Sedan. Oh ya, Musafi', kemudian Al-Harith, kemudian Kilab. Nah, kok 4 ngomongnya di sini? Oke, sebentar. Ada yang terlewat? Iya, 3 tadi.
Ya, yang lain sebelumnya itu saudaranya Talha bin Abi Talha. Fahaula'il arba'ah auladu Talha bin Abi Talha. Kulluhum qutilu haula liwa'il musyrikin. Ya wallahu a'lam kok disebutkan 4 di sini. Anaknya Talha yang terbunuh, kata beliau ada 4. Tapi kalau lihat di paragraf sebelumnya hanya 3 saja. Baik, ala kulli hal, ini anak-anaknya Talha ini semuanya terbunuh dalam rangka membawa bendera kaum Quraisy. Ba'da an qutila abuhum Talha wa ammahum Utsman wa Abu Sa'ad. Setelah terbunuhnya bapak mereka dan setelah terbunuhnya paman mereka, yaitu Utsman dan Abu Sa'ad. Thumma hamala al-liwa'a ba'dahum min Bani Abdiddar. Kemudian benderanya jatuh, diambil lagi sama orang Bani Abdiddar yang bernama Artah ibnu Syurahbil. Ya, Artatu ibnu Syurahbil. Faqatalahu Aliun ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu wa qila Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka Artah ini juga dibunuh sama Ali bin Abi Talib. Ada juga mengatakan yang membunuhnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Thumma hamala liwa Syuraih ibn Qaril. Kemudian benderanya diambil lagi masih dari orang Bani Abdiddar yang bernama Syuraih ibn Qaril. Faqatalahu Quzman. Maka dia dibunuh oleh Quzman. Quzman ini akan datang kisahnya. Dia ini orang yang berperang di barisan kaum muslimin, tapi bukan dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena qaumiyah, karena ingin membela kaumnya saja. Ya, nanti di akhir kisahnya Quzman ini mati bunuh diri, membunuh dirinya sendiri. Nanti akan ada kisahnya. Baik, ini yang terakhir ini Syuraih ibn Qaril dibunuh oleh Quzman. Thumma hamala liwa al-musyrikin Abu Yazid ibnu Umair ibn Hashim. Kemudian benderanya Quraisy ini diambil lagi sama orang Bani Abdiddar yang bernama Abu Yazid ibn Umair ibn Hashim. Wa yuqal Abu Zaid Amr ibn Abdi Manaf ibn Hashim al-Abdari. Dan ini nama lainnya saja. Faqatalahu Quzman. Abu Yazid ini atau Abu Zaid ini juga dibunuh sama Quzman tadi, yang nanti bunuh diri. Wa hakadha qutila 11 rajulan min hamalati liwa'il musyrikina min Bani Abdiddar wa lam yabqa minhum ahadun yahmiluhu. Demikianlah 11 orang yang membawa bendera Quraisy, semuanya dari Bani Abdiddar, tewas terbunuh. Tidak ada satupun yang tersisa di antara para pembawa bendera perang tadi. Tapi yang hitung tadi berapa nih? Ada berapa tadi nama orangnya? 9. Ya, 9. Ya, mungkin ada nama-nama yang disebutkan, yang tidak disebutkan untuk meringkas. Ya, wallahu a'lam. Yang penting itu bukan namanya, yang penting kisahnya. Ya. Berapa banyak kisah-kisah yang tidak disebutkan namanya? Ya, enggak penting namanya, yang penting kisahnya. Wa asbaha liwa'ul musyrikina syu'man 'alaihim. Jadilah bendera perang orang-orang Quraisy ini jadi sesuatu yang menakutkan bagi kaum musyrikin. Peti katanya Joko ini, mau ngambil ini takut. Soalnya yang ngambil ini semuanya tewas, semuanya mati. Sing katanya Joko ini mikir mana? Mikir dia. Ma yadnu minhu ahadun illa qutil. Tidak ada yang mendekat ke bendera perang tersebut kecuali pasti terbunuh. Fatarakuhu mulqan 'alal ard. Maka dijarno tergeletak, dibiarkan tergeletak. Ya, dibiarkan, enggak diambil. Anak kalau ngomong bahasa Surabaya antum paham? Hah? Ada yang dari luar Surabaya ini? Hah? Ini wajah-wajah baru ini mungkin bingung ngomong opo. Enggak ya? Paham ya? Sedikit-sedikit. Gitu ya. Nanti sambil diterjemahkan. Untung bukan bahasa Madura ya. Tambah bingung semua nih. Wa asba, ini sudah. Akhrajal Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin hasan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal wa qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi awwalan nahar hatta qutila min ashabi liwa'il musyrikin 7 aw 9.
Dalam riwayat disebutkan di pagi hari Nabi dan para sahabatnya itu berperang sampai pertengahan siang, sampai awal-awal siang. Mereka terus berperang. Nah, ini yang membawa panji ini sudah tewas 7 orang atau 9 orang. Artinya baru kait mulai pertandingan sudah terbunuh 7 orang atau 9 orang. Dan yang terbunuh ini bukan sembarang orang. Tapi yang terbunuh adalah di daerah vital, yaitu yang membawa panji perang. Dan kejayaan atau wibawa pasukan itu dari panji perangnya itu tadi. Ketika panji perangnya jatuh, maka mental mereka juga down, mental mereka juga jatuh. Baik, pembahasan berikutnya, syiddatus sahabati radhiyallahu anhum fil qital. Bagaimana dahsyatnya para sahabat Nabi SAW dalam peperangan. Ya, bagaimana keseriusan mereka, dahsyatnya mereka dalam berperang. Dan di sini disebutkan beberapa nama-nama sahabat yang luar biasa mereka dalam perang Uhud ini. Wa bainama kana al-qitalu syadidan haula liwa'il musyrikin, kana al-qitalul mariru yajri fi jami'i maidanil ma'rakah. Meskipun peperangan sengit terjadi di sekitar bendera kaum musyrikin, namun ternyata di spot-spot lain juga nggak kalah serunya, juga nggak kalah sengitnya. Jadi tempat-tempat atau medan-medan peperangan. Jadi antum kalau bayangkan peperangan itu, jadi di sini ada pergulatan, nanti di sana ada peperangan juga, di sana ada peperangan juga, bisa dipahami ya? Nah, ini lapangan yang luas, tempat yang luas, ada perang di masing-masing tempat-tempat itu tadi. Nah, semuanya itu sengit peperangannya. Tapi yang paling sengit tadi, ya di panji kaum musyrikin. Walaqad dhaharat lis-sahabati radhiyallahu anhum butulatun 'azimatun. Dan telah nampak di sini bagaimana patriotisme yang ditampakkan oleh para sahabat Nabi SAW, sikap kepahlawanan mereka. Famin dzalik, di antaranya adalah syiddatu Abi Dujana radhiyallahu anhu fil qital. Bagaimana luar biasanya, dahsyatnya Abu Dujana radhiyallahu anhu ketika berperang. Masih ingat siapa Abu Dujana? Dujana ya, bukan Durjana. Awas. Kayak kemarin Suraqah bin Malik. Keliru apa? Suroto. Ah ya, Suroto. Suraqah bin Malik. Ini Abu Dujana, bukan Abu Durjana. Masih ingat kemarin Abu Dujana? Hah? Nah, barakallahu fiik, yang pakai ikat surban warna merah. Kalau sudah pakai ini, dia tidak akan berhenti sampai dia menyelesaikan perangnya. Ya, dia menang atau dia terbunuh. Apalagi yang antum ingat dari Abu Dujana? Hah? Ya, nah barakallahu fiik, ana lupa tadi diingatkan. Yaitu yang sombong. Ketika berjalan menunjukkan jalannya kepada kaum musyrikin, itu jalannya itu dengan jalan yang sombong. Apa istilahnya? Meliti, ngece. Makiti podo enggak paham kabeh itu. Ngenyek, podo enggak paham juga itu. Petentang. Ya wis gitulah. Intinya berjalan dengan sombong, dan itu dibolehkan ketika dalam perang. Seperti yang sudah kita kisahkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian apa lagi yang antum ingat tentang Abu Dujana? Nah, dia yang mendapatkan keistimewaan, kehormatan pedang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan ada kisahnya, di mana Az-Zubair ibnul Awam awalnya itu iri. Kok yang dikasih pedang ini Abu Dujana, kok bukan saya? Nanti akan ada kisahnya. Abu Dujana ini luar biasa ketika perang Uhud. Akhrajal Hakim fil Mustadrak wa sahahahu wa Ibnu Ishaq fi Sirah an Zubair ibn al-Awwam annahu qala. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, demikian juga Ibnu Ishaq dalam sirahnya dari Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Az-Zubair menceritakan, wajadtu fi nafsi hina sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa famana'anihi wa a'tahu Abu Dujana. Ada sesuatu yang ganjel dalam diriku. Ada sesuatu yang ganjel dalam diriku, kata Zubair ibn al-Awwam. Ketika
Nabi SAW, ketika aku meminta pedangnya Nabi itu, Nabi kan menawarkan siapa yang mau ngambil pedang ini maka dia wajib menunaikan haknya, yaitu hendaklah dia tebas musuh-musuh, ya, dan dia tidak mundur dari peperangan. Ketika aku minta, ya Rasulullah, aku mau pedang tersebut, maka Nabi nggak memberikannya kepadaku, tapi ternyata diberikan kepada Abu Dujana. Ini ada sesuatu yang ganjil. Karena Az-Zubair, kata dia, qultu ana ibnu Safiyya ammatihi wa min Quraisy wa qad kumtu ilaihi fasa'altuhu iyyahu qablahu fa'atahu iyyahu wa tarakani. Padahal saya ini, kata Az-Zubair, saya ini adalah sepupunya dia, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari Safiyya. Jadi Nabi ini punya bibi, ya, saudaranya Abdullah, saudara bapaknya. Saudarinya bapaknya. Namanya Safiyya bintu Abdul Muttalib. Sudah meninggal. Ya, karena paman dan bibinya Nabi yang masih hidup ketika Nabi lahir cuman berapa? 4. Ya, saudara bapaknya ini, saudara ayahnya Nabi SAW yang masih hidup ketika Nabi lahir, yang Nabi berjumpa dengannya cuma 4. Siapa? Hamzah, Al-Abbas, Abu Lahab, dan Abu Thalib. Ya, adapun saudari-saudarinya yang lain itu sudah meninggal. Nah, termasuk Safiyya. Nah, Safiyya ini ibunya Az-Zubair ibnul Awam. Berarti apanya Nabi? Misan, sepupu Nabi SAW. Saya ini sepupunya. Ya lo kok gak dikei gitu. Anak gerundel tapi gak diomong no. Ya, gak diucapkan kepada Nabi SAW. Dan juga plus aku dari Quraisy. Ya, aku dari Quraisy, satu kabilah dengan Nabi SAW. Bahkan aku dulu yang minta pedang itu kepada Nabi sebelum Abu Dujana. Gak dikekno, malah dikasih kepada Abu Dujana. Ini kegelisahan Az-Zubair ibnul Awam. Tapi beliau tahu bahwa apa yang diputuskan Nabi SAW itu tepat. Memang pantas Abu Dujana ini untuk mendapatkan keistimewaan itu. Wallahi la anzuranna ma yasna. Maka kata Az-Zubair, demi Allah, aku akan lihat, perhatikan apa sih yang dilakukan sama Abu Dujana ini. Kok sampai segitunya Nabi memberikan pedangnya kepada dia daripada aku. Apa sih istimewanya? Tak tutno, tak meloi, tak ikuti. Saya ikuti dia. Fa'akhraja isabatan lahu hamra fa'asaba biha ra'sahu. Maka ketika dilihat sama Az-Zubair, dia pun mengeluarkan kain penutup kepala warna merah dan diikatkan kepalanya. Faqalatil ansar, maka orang-orang Ansar ketika itu berkata, akhraja Abu Dujana isabatal maut. Lihat, Abu Dujana mengeluarkan surban kematiannya. Ya, surban merah itu dianggap sebagai surban kematian, karena dia nggak akan berhenti berperang sampai dia mati atau dia memenangkan peperangan tersebut. Fa kharaja wa huwa yaqul ana alladhi ahadani khalili wa nahnu bis-sabhi ladan nakhili. Dia pun menyenandungkan bait syair, akulah yang sudah akulah yang Nabi SAW, akulah yang diberi amanah oleh kekasihku, yaitu Nabi SAW. Dan kami adalah as-safah. As-safah huwa aslul jabal. Dan kami itu seperti akar pohon kurma yang sangat kuat sekali. Ketika perang artinya sangat kuat sekali, sangat kokoh sekali. Kemudian kita singkat di sini. Faja'ala la yulqa ahadan illa qatalahu. Maka tidaklah Abu Dujana ini bertemu dengan musuh kecuali pasti musuhnya tewas. Wa kana fil musyrikina rajulan la yad'u lana jarihan illa daffafa alaihi wa ja'ala kullu wahidin minhuma yadnu min sahibihi fada'autu Allah ay yajma'a bainahuma faltaqaya. Nah, Az-Zubair ketika ngelihat Abu Dujana ini luar biasa. Setiap kali ketemu musuh mati musuhnya. Setiap kali ketemu musuh mati musuhnya. Nah, ternyata ada di antara orang Quraisy yang seperti Abu Dujana ini, sama-sama jagoan, tapi barisannya kaum Quraisy, bukan barisannya kaum muslimin. Kalau Abu Dujana barisan kaum muslimin. Maka kata Az-Zubair, mandar ketemu wong loro ini.
Tahu ya, jagoannya musyrikin sama jagoannya kaum muslimin. Kata Az-Zubair, aku berdoa kepada Allah, semoga dua orang ini ketemu, dipertemukan. Faltaqoya, ketemu tenang. Ternyata bertemu beneran ini dua orang ini. Fakhtalafa darbatain, maka mereka pun saling menyabetkan pedangnya. Fadarabal musyriku Aba Dujana, si musyrik ini berhasil melukai Abu Dujana. Fattaqahu bidurqatihi faghadat bisayfihi fadarabahu Abu Dujana faqatalahu. Maka Abu Dujana pun berlindung dengan perisainya. Nah, perisainya itu bukan besi ya, tapi perisai yang terbuat dari kulit. Ya, terbuat dari kulit yang keras itu. Maka ketika ditepis sama Abu Dujana, maka Abu Dujana pun melayangkan pedangnya ke dia dan dia pun kalah sama Abu Dujana. Ya, Abu Dujana benar-benar jagoan. Thumma am'ana Abu Dujana fis sufuf hatta intaha ila niswatin fi safhil jabal. Diterobos terus ini barisannya kaum musyrikin ini sampai Nangguri. Bayangkan ya. Abu Dujana ini saking dia ini setiap kali ketemu orang langsung dibunuh, sampai tidak ada lagi musuh yang ada di depannya. Sudah sampai di bagian baris belakang kaum musyrikin. Siapa yang ada di barisan belakang kaum musyrikin? Harim-harim. Iya kan? Kemarin kita sebutkan wanita-wanita yang ada di barisan belakang ini. Karena kaum Quraisy mengajak wanita-wanita untuk ikut perang, tapi bukan untuk berperang. Untuk apa? Ya, untuk menyenandungkan syair-syair, menyemangati ya orang-orang yang sedang berperang. Mereka nggak ikut perang. Ada juga yang mengatakan wanita-wanita ini juga tujuannya adalah untuk membunuh pengecut-pengecut yang coba lari dari peperangan. Nah, jadi kalau ada yang kabur dari peperangan, nah ini harim-harim ini yang memburunya. Nah, orang-orang Quraisy, bagi wanita Quraisy ya termasuk aib, memalukan ada laki-laki yang lari dari peperangan. Sampai ke bagian belakang, yaitu di istilahnya lereng gunung Uhudnya. Fa'ahwa bisayfi ala mafraqi ra'si Hind binti Utbah zauji Abi Sufyan thumma kaffa anha. Ketika dia bertemu dengan Hindun bintu Utbah, bujune siapa? Bujune Abu Sufyan, ya istrinya Abu Sufyan yang juga ikut di situ. Ketika dia sudah melayangkan pedangnya ini, tapi ternyata tiba-tiba tidak jadi. Ya sudah mau menikam, sudah mau membunuh Hindun, kemudian gak jadi. Ditinggal sama Abu Dujana. Qala Az-Zubair kemudian mengatakan, "Falamman kasyafal qital, qultu li Abi Dujana." Ketika sudah selesai peperangan, aku penasaran sama Abu Dujana. Kan dari tadi diperhatikan sama Az-Zubair ini. Maka ketika selesai peperangan, aku bertanya kepada Az-Zubair, kepada Abu Dujana, "Kullu amalika qad ra'aitu." Wahai Abu Dujana, semua gerak-gerikmu ketika perang aku perhatikan, sudah aku lihat. Ya, ma khala raf'ika sayfa 'alal mar'ati lima lam tadribha. Cuman yang aku herankan itu, kenapa kau sudah mengangkat pedangmu kepada seorang wanita, namun ternyata kau tidak menebaskan pedangmu ke sana. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa tidak kau bunuh dia? Maka faqala Abu Dujana radhiyallahu anhu. Abu Dujana kemudian mengatakan, ra'aitu insanan yuhmishun nasa hamshan syadidan. Iya, memang sebelumnya itu aku melihat ada orang, ada sosok, dia nggak tahu kalau itu harim, dia nggak tahu kalau itu perempuan. Abu Dujana itu, yang aku tahu dia ini memprovokasi orang-orang Quraisy dengan provokasi yang sengit. Dia menyemangati orang-orang Quraisy dengan semangat yang luar biasa. Fasadamtu lahu falamma hamaltu alaihi sayf wal wala fa idza imra'atun. Setelah itu aku berusaha untuk membunuh dia, berusaha untuk datang menuju kepadanya. Namun ketika aku mengangkat pedangku, ternyata aku tahu dia adalah seorang wanita. Fa akramtu sayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an adriba bihim ra'atan. Maka aku ingin memuliakan pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tidak membunuh seorang wanita. Nih, orang kalau tahu fikih jihad, jihadnya benar.
Ya, maka jihad harus dengan ilmu, bukan cuma modal semangat. Ya, padahal kalau kita ada di medan peperangan itu, gemes enggak sama Hindun ini? Gemes. Iya, apalagi mulutnya ini senantiasa nyerocos. Menyerocos. Iya, senantiasa menghina Nabi, menghina kaum muslimin. Ya, meskipun nanti pada akhirnya ketika Fathu Makkah dia masuk Islam, tapi ini ketika dia masih musyrik. Kita kalau cuma modal di semangat, maka gemes, pingin dang dipateni ki wong iki. Tapi dalam fikih jihad dilarang membunuh seorang wanita, dilarang membunuh anak-anak, bahkan dilarang membunuh rahib-rahib yang ada di gereja-gereja atau di tempat-tempat ibadah. Ya, itu fikih jihadnya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, "Ughzu bismillah, wa fi sabilillah, wa qatilu man kafara billah." Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah. Perangilah hanya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu walidan, dan jangan kau membunuh anak-anak kecil. Ya, dalam riwayat yang lain, wala nisaan, jangan membunuh wanita-wanita, dan juga jangan membunuh rahib-rahib yang ada di gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah. Padahal kalau dipikir pakai akal, justru otaknya itu siapa? Otaknya orang-orang kafir ini siapa? Rahib-rahib itu. Iya. Tapi inilah fikih jihadnya Nabi SAW, tidak boleh membunuh hal tersebut. Nah, maka apalagi kalau yang dibunuh adalah orang-orang yang bukan dalam kondisi berperang, tidak bisa membedakan mana kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, dan mana kafir yang mustakman, kafir yang dijamin keamanannya, kafir zimmi, kafir yang tinggal bertetangga dengan kita. Ini orang-orang Khawarij sudah membedakan hal tersebut. Yang penting pokoknya orang kafir dibunuh sama mereka. Ini modal semangat. Makanya benar kata Nabi SAW, "Sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun hudatsa'u asnan sufahaul ahlam." Akan muncul di akhir zaman ya suatu kaum yang hudatsa'ul asnan, umurnya masih muda belia, sufahaul ahlam, tapi mereka tidak memiliki ilmu alias bodoh, hanya modal semangat saja. Maka lihat jihad-jihad yang dihasilkan oleh orang-orang Khawarij tersebut. Jihad-jihad yang dilakukan dengan cara-cara teror seperti itu tidak mendatangkan kebaikan sama sekali, bahkan mendatangkan keburukan bagi Islam dan kaum muslimin. Karena kaidahnya semua ibadah yang dilakukan tanpa dasar ilmu, yakini pasti hasilnya buruk, gak mungkin hasilnya kebaikan. Sebagaimana kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, "Man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Barang siapa yang melaksanakan suatu ibadah tanpa landasan ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lebih banyak kerusakannya daripada perbaikannya. Jihad, ibadah kepada Allah, namun ketika dilakukan tanpa ilmu, maka yang dihasilkan adalah kerusakan. Ya, demikian juga sholat. Sholat ibadah kepada Allah, tapi kalau dilakukan tanpa ilmu, maka hasilnya mendatangkan kerusakan bagi orang tersebut. Seandainya dia melakukan sholat dengan benar di atas ilmu, maka Allah berjanji, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat dapat mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Namun berapa banyak orang-orang yang melaksanakan sholat, namun mereka tetap melakukan kemungkaran dan kekejian, tetap melakukan kemaksiatan. STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Itu salah satunya karena sholat yang dia kerjakan tanpa landasan ilmu. Ya, demikian juga seperti misalnya at-ta'addud. Ibadah bukan? Poligami. Ibadah bukan? Enggak semangat itu antum. Ibadah atau bukan? Ibadah. Seandainya seorang lelaki melakukannya dengan ilmu, di atas ilmu, maka hasilnya positif atau negatif? Positif. Pasti mendatangkan kebaikan. Namun di antara laki-laki ada yang melakukannya tanpa landasan ilmu, hanya modal semangat saja, mafna. Ya, nggak ada ilmunya. Ya, akhirnya apa yang dihasilkan?
kerusakan. Akhirnya dijadikan contoh. Tuh lihat fulan, rabi mana, ajur rumah tangga nih. Yang dijadikan contoh yang ajur-ajur, padahal yang sukses banyak kan. Nah, ya, tutup mata itu sudah itu. yang dijadikan contoh yang melakukannya tanpa ilmu. Padahal banyak yang sukses, ya, nambah lagi 3, nambah lagi 4, ada. Ya. Tapi yang penting harus dengan apa? Harus dengan ilmu. Ya, segala sesuatu harus dengan ilmunya. Kok nyebut sana jemaah? Kemudian yang berikutnya, kisah berikutnya adalah Maqtal Abdullah ibn Haramin walidi Jabirin radhiyallahu anhuma, yaitu terbunuhnya Abdullah ibn Haram, bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah ya seorang sahabat yang terkenal dengan periwayatan hadisnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Minal ladina ablau bala'an hasanan yauma Uhudin wa qutila Abdullah ibn Amr ibn Haram walidu Jabir radhiyallahu anhuma. Di antara yang terbunuh, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Uhud adalah Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah. Faqad akhraja asy-syaikhan fi sahihaihima an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan lamma kana yaum Uhud ji'a bi abi musajjan wa qad muthil. Ketika perang Uhud ya sudah selesai, maka didatangkan jenazah ayahku, kata Jabir, dalam kondisi musajjan. Musajjan mughatta, yaitu tertutup. Ya, jenazahnya tertutup. Wa qad muthila bihi, dan dia sudah dimutilasi. Ya, tubuhnya sudah terpotong-potong. Fa'aradtu an arfa'a thawb fanahani qaumi. Maka ketika itu kata Jabir, aku pingin buka penutupnya, tapi enggak boleh. Enggak boleh sama orang-orang, dicegah aku, jangan. Thumma aradtu an arfa'a thawb fanahani qaumi. Kedua kalinya aku pingin membukanya, ternyata dilarang sama orang-orang. Farafa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuka. Au amara bihi farufi'a, atau Nabi perintahkan sahabatnya untuk membukanya. Fasami'a sauta baqiyatin aw saihatin. Kemudian setelah dibuka, terdengar ada suara tangisan atau suara teriakan dari seorang wanita. Tidak disebutkan siapa yang berteriak di sini. Faqal, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hadi?" Siapa itu yang teriak-teriak itu? Siapa yang nangis-nangis itu? Faqalu bintu Amr. Ini disebutkan. Maka yang menangis itu adalah bintu Amr, yaitu saudarinya Abdullah. Ya, Abdullah ini namanya Abdullah bin Amr. Nah, ini saudarinya. Au ukhtu Amr, atau anaknya Amr. Atau saudarinya Amr atau anaknya Amr. Faqala sallallahu alaihi wasallam, intinya keluarganya Abdullah tadi yang menangis itu. Maka Nabi pun mengatakan, lima tabki, kenapa kau menangis? Fama zalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a. Tidakkah kau tahu bahwa malaikat menaungi Abdullah bin Haram dengan sayapnya sampai jasadnya terangkat ke langit? Dinaungi sama malaikat. Ya, ini persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Hibban meriwayatkan, demikian juga At-Tirmidzi dengan sanad yang jayyid dari Jabir bin Abdullah, qal laqiyani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li. Kata Jabir, aku pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan kepadaku, ya Jabir, mali araka munkasiran. Wahai Jabir, kenapa aku melihatmu dalam kondisi yang sedih? Faqultu ya Rasulullah, ustushhida abi wa taraka iyalan wa dainan. Wahai Rasulullah, ayahku telah gugur sebagai syahid, dan ayahku telah meninggalkan keluarga, yakni meninggalkan anak-anak perempuannya, dan juga meninggalkan hutang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak. Maukah engkau aku berikan kabar gembira
tentang apa yang didapatkan oleh ayahmu? Faqultu bala ya Rasulullah. Maka kata Jabir, iya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ma kallamallahu ahadan qad illa min wara'i hijab. Wa innallaha ahya abaka fakallamahu kifahan. Kata Nabi SAW, tidaklah Allah mengajak bicara kepada salah seorang pun kecuali Allah berbicara di balik hijabnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu malu terhadap ayahmu, sehingga Allah mengajak bicara ayahmu kifahan. Ya, kifahan artinya muwajahatan laisa bainahuma hijab. Langsung tanpa hijab diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya panjang, kita ringkas saja. Tentang wasiat Abdullah ibn Haram kepada anak-anaknya, yaitu Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah ini menikah dengan seorang janda. Ditanya oleh Nabi SAW, tazawwajta ya Jabir, wahai Jabir, kau sudah menikah? Naam, bikran am thayyiban, apakah kau menikahi seorang janda atau seorang gadis atau janda? Maka kata Jabir, thayyiban, aku menikahi seorang janda. Lima la tuzawwij bikran, kenapa kau tidak menikah dengan yang gadis? Tudaibuha wa tulaibuha, ya kau bisa bersenang-senang dengannya, kau bisa bersenda gurau dengannya. Namun kata Jabir, dia tidak menikahi gadis dan menikahi janda karena dia punya diwasiatkan oleh ayahnya untuk mengurus saudari-saudarinya yang masih kecil. Ya, dia mengurus saudari-saudari yang masih kecil, itu diwasiatkan oleh ayahnya, sehingga dia memilih untuk menikahi janda demi menjalankan wasiat ayahnya. Abdullah bin Haram mewasiatkan kepada Jabir juga biqada'i dainihi wa hifdhi akhawatihi. Ini tadi. Abdullah bin Haram mewasiatkan Jabir untuk membayar hutang-hutangnya dan juga untuk menjaga merawat saudari-saudarinya Jabir. Dan kemudian kisah berikutnya, kurang berapa menit? Ada 2 menit. Dan kisah berikutnya yaitu al-malaikatu tughassilu Hamdalah radhiyallahu anhu, yaitu tentang Hamdalah yang dimandikan oleh para malaikat. Ya, Hamdalah yang jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Hamdalah ghasilul malaikah julukannya. Ya, Hamdalah ghasilul malaikah. Wa minal abtalil ladzina qutilu fi hadhihi al-ma'rakati al-'azimati Hamdalah ghasilul malaikah wa abuhu Abu Amir al-Fasiq alladzi dzakarna fima madha adawatahu lil Islam. Tapi Hamdalah ini yang julukannya adalah yang dimandikan oleh malaikat. Dia ini termasuk di antara orang yang gugur di peperangan Uhud dan menunjukkan kepatriotan yang sangat luar biasa. Hamdalah itu anaknya Abu Amir al-Fasiq yang sudah pernah kita kisahkan di pertemuan yang lalu. Abu Amir al-Fasiq ini adalah seorang yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi SAW. Karena dahulu Abu Amir al-Fasiq adalah seorang rahib yang banyak memberikan wejangan-wejangan kepada orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah. Tapi ternyata ketika Nabi datang ke Madinah, justru orang-orang Madinah mendekat kepada Nabi dan meninggalkan Abu Amir ini. Makanya dia melenek benci kepada Nabi SAW. Ya, awalnya dia dijuluki Abu Amir ar-Rahib, tapi karena kelakuannya dia akhirnya dijuluki Abu Amir al-Fasiq. Masuk ya. Kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan. Wallahu a'lam.
Kita lanjutkan kisah tentang Hanzalah ibn Abi Amir. Hanzalah bin Abi Amir, bapaknya orang kafir namun anaknya seorang muslim. Hanzalah ketika perang Uhud, dia itu adalah seorang yang sangat sengit peperangannya, sangat luar biasa dalam berperang. Bahkan diriwayatkan sampai-sampai dia ini hampir berhasil membunuh panglima tertinggi Quraisy. Siapa dalam perang Uhud ini panglima tertinggi Quraisy? Sudah kita sebutkan, Abu Sufyan ibn Harb. Hampir-hampir membunuh dia, saking luar biasanya dia dalam berperang, sudah hampir membunuh Abu Sufyan, panglima tertinggi. Panglima tertinggi itu tidak sembarangan bisa masuk ke sana, pasti dijaga sama ring 1, ring 2, biasanya lah ngono. Ya kan? Nah, saking luar biasanya sampai hampir membunuh. Cuman keduluan sama Syaddad ibn Aus. Sebelum hampir membunuh Abu Sufyan, dia dibunuh duluan sama Syaddad ibn Aus. Maka dia pun terbunuh. Setelah peperangan, Nabi SAW mengatakan tentang Hanzalah, setelah peperangan ini, inna sahibakum Hanzalah tughassiluhu al-malaika fasalu sahibatahu. Sesungguhnya sahabat kalian ini, yaitu Hanzalah, dia sedang dimandikan oleh para malaikat. Maka tanyakan kepada istrinya, apa gerangan amalan yang dilakukan oleh Hanzalah ini? Kok sampai-sampai malaikat yang memandikan dia? Ya, ada apa gerangan? Faqalat, maka ditanyakan kepada istrinya Hanzalah, maka diceritakan, kharaja wa huwa junubun lamma sami'al ha'i'ah. Iya, dia keluar perang masih dalam kondisi junub. Ketika mendengar ada seruan perang, langsung budal, durung adus. Itu saking semangatnya para sahabat untuk memenuhi panggilan Nabi SAW untuk berperang. Makanya berat jadi sahabat. Antum bayangkan kita yang jadi Hanzalah itu. Ada seruan untuk perang, gimana kira-kira? Udur, durung adus ya. Saya tak adus ya. Suwe adus ya. Lama mandinya tak mari-mari, kamu metu-metu. Cek gak melok perang. Itu kualitas kita. Ya, berbeda dengan kualitas para sahabat Nabi. Makanya cocok para sahabat itu hidup di zaman Nabi. Gak usah protes. Gak usah mengatakan kenapa saya gak dihidupkan di zaman sahabat. Kalau saya dihidupkan di zaman Nabi, saya bisa jadi sahabat. Iya, belum tentu sahabatnya Nabi. Bisa jadi sahabatnya Abu Lahab, sahabatnya Abu Jahal. Ya, maka cocok Allah tahu kita cocoknya memang hidup di zaman ketika Islam ini sudah enak seperti sekarang. Ya, Islamnya sudah mapan, masjid-masjidnya sudah bagus gitu. Itu cocoknya keimanan kita hidup di zaman sekarang. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Nabi mengatakan, fadzaka qad ghasalathu al-malaikah. Oh, ternyata itu kenapa para malaikat memandikan dia. Ya, karena dia dalam kondisi junub. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah yang lain, kepahlawanan yang lain, yaitu Amr ibnul Jamuh yahudu fil jannati bi arjatihi. Tentang sahabat yang bernama Amr ibnul Jamuh, yang dia dikatakan oleh Nabi SAW masuk surga padahal dia seorang yang pincang. Ya, awalnya dia minta uzur. Ini kita beberkan sedikit, nanti lengkapnya pertemuan depan. Awalnya dia minta uzur untuk tidak ikut perang karena dia pincang. Ya, tapi ketika dia tanya kepada Nabi, apakah kalau saya ikut perang kemudian saya mati, apakah Allah memasukkanku ke surga dalam kondisi kakiku tidak pincang lagi? Ya, maksudnya kalau nanti di surga pincang mana ya podo ae lah, gitu. Artinya kalau nanti ketika di surga, apakah aku tidak pincang? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya. Maka dia pun berperang. Nah, ketika berperang itu, Nabi mengatakan, seakan-akan aku sudah melihat Amr ibnul Jamuh sudah di surga dengan kaki yang sudah gak pincang lagi. Padahal masih di dunia. Ya, ini lengkapnya. InsyaAllah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.